Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rinita Kunsaltiti Selahi. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Mungkin Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa, dari bidang apa, dan posisinya sebagai apa? Baik, saya Pak Arif Abdillah Hasibuan. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Pengawasan Teknik Satuan Pengawas Internal Perumda Tirta Nadi. Kalau saya Marun Arif Siregar, saya selaku Kepala Bidang Pengawasan Administrasi dan Keuangan. Baiklah, jadi di sini kami sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak mengenai antisipasi korupsi yang ada di perusahaan ini. Nah, kita langsung masuk aja nih ya Pak ke pertanyaan pertama. Baik, silakan. Apakah ada nih Pak kebijakan mengenai pemberian atau penerimaan hadiah atau hiburan dalam kegiatan perusahaan dengan pihak eksternal? Kebijakan perusahaan bahwasannya kita ada sistem manajemen anti penyuapan 37/1/2019. Dan hal ini sudah diatur bahwasannya setiap insan Perumda Tirta Nadi atau pegawai Tirta Nadi tidak boleh menerima suap. Dalam hal ini setelah diatur dalam sistem manajemen anti penyuapan kita. Baik, seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, itu terkait ISO 37001/2016. Di situ ada kebijakan yang mungkin bisa adik-adik rekan mahasiswa baca nantinya. Ada kebijakan daripada manajemen, Bapak Direksi, Dewan Pengawas, serta Kepala Unit Kerja, serta komitmennya. Lain daripada itu adalah kita punya pedoman GCG, Good Corporate Governance, terkait tata kelola perusahaan yang baik. Di situ ada terkait pemberian hadiah maupun suap, serta pengendalian gratifikasi. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana PDAM Tirta Nadi memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan? Dalam hal ini laporan anggaran itu tertuang dalam kebijakan perusahaan bahwasan dalam setiap tahunnya kita selalu menganggarkan yang kita atur dalam RKAP, rencana kerja anggaran per tahun, bahwasannya setiap unit kerja itu melampirkan anggarannya dan itu dikumpulkan menjadi anggaran perusahaan. Nah, itu diatur setiap tahunnya kita akan mengadakan anggaran perusahaan yang secara realistis, transparan, bahwasannya anggaran itu benar-benar dibutuhkan untuk usaha. Ya, dapat juga saya tambahkan tata cara terkait penyusunan RKAP perusahaan berikut dengan pelaporannya itu sesuai dengan Permendagri 118 tahun 2018, di mana kita juga menggunakan kantor akuntan publik yang terdaftar di PPK untuk melakukan audit, general audit laporan keuangan setiap tahunnya. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk menghindari resiko penyimpangan atau pelanggaran kebijakan? Dalam hal ini itu kalau di dalam perusahaan, peraturan perusahaan, setiap ada penyimpangan itu kita diatur dalam Perdir 02/2022, bahwasannya setiap pelanggaran terhadap pegawai perusahaan Perumda Tirta Nadi itu dikenakan sanksi. Dalam hal ini juga terutama sanksi yang berat itu akan langsung divisi SPI untuk melakukan pemeriksaannya. Baik, langkah-langkah pencegahan tersebut juga kita lakukan. Kita menyediakan aplikasi WBS, Whistleblowing System, yang bisa adik-adik rekan-rekan mahasiswa dari UMA ya, Universitas Medan Area, akses dari pdmtirtanadi.co.id. Di situ bisa diklik whistleblowing systemnya. Siapa saja bisa melaporkan, baik eksternal maupun internal. Tentu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat yang dapat diupload pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan tindak lanjut daripada pelaporan tersebut. Kita juga melakukan identifikasi risiko oleh masing-masing unit kerja terkait risiko penyuapan di masing-masing unit kerja yang mungkin timbul, serta langkah-langkah mitigasi apa yang dilakukan sehingga risiko tadi dapat diminimalkan. Seperti itu. Pertanyaan yang kelima itu, bagaimana perusahaan memastikan bahwa hadiah atau insentif yang diberikan atau diterima itu sesuai dengan etika perusahaan? Dalam hal ini sesuai dengan sistem manajemen anti penyalahgunaan kita, 27.000 setiap penerimaan atau tidak boleh diterima setiap insan Perumda Tirta Nadi, bahwasannya itu telah diatur bahwasan itu bagian dari penyuapan.
Dan hal ini juga itulah yang waktu wajib kita hindari, bahwasanya itu merupakan gratifikasi dari pemberian itu. Dan dalam hal ini juga kalau sifatnya hanya promosi itu boleh, cuman dalam pemberian ataupun pelicin itu dalam itu melanggar daripada sistem manajemen anti penjualan kita. Saya rasa kalaupun dia bersifat hanya promosi, sifatnya hanya bisa, cuman tidak ada hubungan dengan hubungan tadi niat kepentingan tadi ya. Saya rasa itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Marwan. Jadi Nita, seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, kita punya pedoman GCG terkait pemberian hadiah ataupun suap tadi, kita tidak boleh menerimanya. Itu sesuatu yang kita anggap tidak sah. Terkecuali tadi kondisi yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan suatu batasan-batasan. Kondisi-kondisi tersebut bisa saja juga seperti acara pernikahan ataupun bencana. Hal-hal tersebut mungkin bisa dimaklumi tentu terkait dengan aturan GCG kita tadi di penerimaan hadiah dan pengendalian gratifikasi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana PDM Tirtanadi membangun budaya kerja yang menolak praktik gratifikasi dan korupsi? Ya, dalam hal ini itu sesuai dengan komitmen perusahaan, bahwasannya komitmen perusahaan itu dari level atas, yaitu dari Dewan Pengawas, Direksi, pimpinan puncak, kepala unit kerja, dan seluruh pegawai, bahwasannya kita berkomitmen, kita memudayakan sistem manajemen anti penyuapan ini terkait dengan penyuapan itu. Kita tidak menerima penyuapan dalam segi apapun. Dalam hal ini juga manajemen anti penyuapan tadi 37.001 tadi. Jadi dalam hal ini kita berkomitmen perusahaan akan membudayakan budaya anti korupsi tadi. Dalam hal terutama sistem manajemen kita, yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Baik, terima kasih Pak Marwan. Dapat saya tambahkan Nita, bahwasannya komitmen itu sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh manajemen puncak kita, Dewan Pengawas, Direksi, sampai dengan jajaran kepala unit kerja. Nanti mungkin adik-adik rekan mahasiswa bisa melihat dalam bentuk piagam, serta seluruh pegawai dengan menandatangani fakta integritas bagi masing-masing pegawai. Kemudian rekan-rekan adik mahasiswa yang datang tadi bisa juga melihat dari spanduk-spanduk atau billboard yang berdiri bahwasanya kita tidak menerima suap, seperti itu. Jadi itulah salah satu cara untuk memudayakan praktek anti penyuapan. Berarti Pak, budaya itu terbentuk melalui komitmen. Ya, tentu dari top manajemen sampai dengan level pegawai. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada program yang dibuat PDM Tirtanadi mengenai edukasi atau pelatihan internal terkait nilai-nilai integritas bagi karyawan? Ya, dalam hal ini kita juga sistem manajemen anti penyuapan 37.001 ini memang sudah kita sosialisasikan di seluruh unit kerja. Dalam hal ini juga kita berkontribusi, dan yang ini setiap kita asesmen setiap tahunnya sistem manajemen anti penyuapan ini, dan kita sebelum asesmen itu kita ada pelatihan diadakan oleh konsultan kita sistem manajemen ini. Setiap insan yang belum teredukasi itu diberi pelatihan. Dalam hal ini khususnya pegawai-pegawai baru. Nah, itu kita ada pelatihannya juga. Kita terus mengadakan sosialisasi. Dalam hal ini SPI berperan dalam sosialisasikan pihak kebijakan perusahaan terkait peraturan kebijakan juga, terutama khususnya terkait sistem manajemen anti penyuapan ini. Baik, seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, kita berkoordinasi juga dengan divisi SDM terkait anggaran pelatihan tersebut. Setiap tahunnya sebelum dilakukan audit, baik oleh pihak internal kita maupun pihak eksternal, kita melakukan pelatihan awareness, refreshment terkait anti penyuapan tersebut. Kita harapkan keterpahaman daripada rekan-rekan pegawai itu mencapai nilai 100%. Seperti itu, Neta. Ya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada audit eksternal yang rutin dilakukan dan apakah hasilnya itu dipublikasikan secara terbuka? Ya, dalam hal ini Perumda Tirtanadi itu setiap tahun diperiksa oleh BPKRI, itu juga diperiksa oleh BPKP,
begitu juga diperiksa oleh inspektorat. Dan kami juga untuk untuk sistem keuangan kita juga diperiksa oleh kantor akuntan publik untuk melaporkan daripada hasil laporan keuangan kita setiap tahunnya. Dalam hal ini juga dalam hal ini memang pemeriksaan itu terbahasannya dengan pusat pembahasannya pemeriksaan itu sudah dilaksanakan. Cuman memang dalam hal ini mungkin tidak dipublikasikan nih. Untuk kita baik, dapat saya tambahkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah transparansi. Tentu kita di sini perusahaan mendukung prinsip transparansi tersebut. Seperti disampaikan Pak Marwan, ada auditor eksternal dari instansi pemerintah lainnya, baik itu BPK, BPKP, inspektorat. Khususnya mereka mengaudit dalam rangka kepatuhan ketaatan terhadap peraturan perusahaan. Kita juga menggandeng yang namanya kantor akuntan publik terkait laporan keuangan. Kemudian juga auditor eksternal terkait sertifikasi kebijakan SMAP kita. Kita sadar bahwasannya transparansi itu sudah menjadi suatu kewajiban, sudah menjadi keharusan, makanya dapat diakses. Mungkin bisa Anda lihat di kita punya website namanya pdm.vitali.co.id. Untuk informasi lengkap terkait pdm.vitali.co.id silahkan dapat diakses di website tersebut. Mungkin demikian deh. Dan untuk informasi detailnya tentu wewenang daripada masing-masing auditor. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Arief dan Pak Marwan yang sudah memberikan informasi terkait antisipasi korupsi atau kebijakan tentang anti korupsi yang ada di perusahaan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri wawancara hari ini, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan terkait tentang integritas atau nilai-nilai integritas yang harus dipraktikkan dalam lingkungan kerja, Pak, mungkin boleh. Kalau dalam lingkungan kerja memang kita harus, terutama untuk kami ya, bosan kita harus komitmen selagi kita masih mau maju perusahaan ini, kita harus menjadi integritas bosan kita tuh memudahkan anti korupsi itu, karena dengan kita berkontribusi bahwasannya kita anti korupsi. Saya ingin pamit undur diri. Terima kasih.